Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, segala puji kami haturkan kehadirat-Mu. Segala syukur, alhamdulillah, segala pujian hanya kepadamu ya Allah ya Rabbah. Karena hanya kepadamu wajah yang memberikan ruang sehingga kami bisa bernafas, kami bisa menghirupkan udara, kami bisa menikmati segala kenikmatan yang Kau berikan selama sehari. Ya Allah, tidak tempat kami mengadu, tidak tempat kami meminta, kecuali hanya kepada Engkau, wahai Zat yang mulia, yang menciptakan kami dari nur baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Diakui bahwa dia adalah Allah Tuhan yang menciptakan, diakui dan dikenal, itu Allah sudah senang itu. Bagaimana caranya? Kau punya diri, karena saya datang menuju kamu punya diri, menjadikan dirimu sebagai hambaku, supaya hambaku mengenal aku. Kau beribadah dengan syariat, tapi kau bertemu dengan Allah harus dengan tasawuf. Tidak ada kau bertemu Allah dengan syariat, ibadah dengan syariat. Ketemu akrab-akraban bermusyahadah harus dengan tasawuf. Itu bersempurna syariat, tarekat, hakikat, marifat. Tarekat itu jalan menuju negeri hakikat, negerinya Allah. Setelah bertemu dengan akraban, menyatu dan tiada, hanya Allah yang ada. Engkau tenggelam di dalam liputan Allah, liputan zatnya, maka itulah marifat. Kau berada di dalam laut. Orang semua di pinggir pantai melihat, orang tanya, itu apa di depan? Laut. Setelah keluar dari laut, siapa itu? Didin. Oh, berarti nama daripada laut itu Didin. Begitu. Paham tuh? Tapi kalau Didin tenggelam lagi ke dalam laut, Nur Muhammad tenggelam lagi, zat Allah. Keluar Nur Muhammad. Itu dia. Nah. Akhirnya Didin mengaku, engkau adalah Tuhanku. Laut mengatakan, engkau adalah Muhammad utusanku. Disaksikan oleh apa? Produksi dari Nur Muhammad ini. Itu dia. Disaksikan oleh orang di pinggir pantai itu. Oh benar, antara laut dan Didin saling bersaksi. Kita-kita di pantai itu siapa? Hasil daripada Didin. Didin yang produksi kita. Begitu dia. Yang tadi itu, yang kemarin itu dari zat, kemudian keluar Nur Muhammad di sifat, kemudian menuju ke alam nur, kemudian menuju ke alam kalam, kemudian menuju ke alam akal, kembali lagi ke zat, keluar menjadi alam ruh, ya tuh, di alam ruh, di alam lil salam bersahadat tuh, qalu bala syahidna ala rabbikum, disaksikan oleh nur-nur yang lain, jiwa-jiwa yang lain. Nah masuk di alam lagi syahadat berikut lagi, qalu bala disaksikan oleh jiwa sudah, disaksikan sudah oleh nafas ini, jiwa ini sudah, insyaallah. Disaksikan berikut sudah jadi jasmani di dalam alam rahim qalu bala syahidna, yang ketiga sudah itu. Jadi syahadat ini bersaksi terus. Kita yang sudah hidup malas bersaksi. Jadi kalau sempurnanya itu ketika kita duduk sembahyang syariat, duduk sembahyang syariat, pada saat kita mengatakan dengan zahir asyhadu alla ilaha illallah, langsung ada suara dari dalam, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sempurna. Tapi kalau jahir sendiri yang bilang, jahir juga yang menjawab, belajar dulu. Belajar dulu. Itu maknanya Pak. Paham tuh? Paham gitu. Jadi memang dua ini saja, jasmani dan ruhani, selesai. Daripada pusing-pusing terlalu banyak, apalagi istilah macam kitab tadi, hancur kalian. Tapi ini kita diskusi lepas dalam rangka supaya kita kenal diri, kenal Allah, kita sayang diri, sayang Allah. Cinta diri, cinta Allah. Tidak lupa diri, tidak lupa Allah. Allah selalu kita sayang, kita cintai, Masya Allah. Kebesaran dan kekuasaan. Kemudian dengan zat, kemudian dengan nyatanya dia sebagai Nur Muhammad, kemudian dengan jasmani dia sebagai baginda Nabi kita. Masya Allah, kita menjadi selamat di dalam agama yang sangat mulia ini. Bersyukur kita dilahirkan, dibesarkan sampai dan kita mati dalam keadaan Islam. Bersyukur sekali. Akumulasi dari semua kebenaran ada di agama Islam. Kenapa? Lihat saja kita punya anak yang baru lahir itu begitu tuh. Belum lihat, belum dengar, tapi ubun-ubunnya berdetak. Jalan pikirannya karena Nur Muhammad masih ada di otak. Pelan-pelan Pak. Ya kita ini juga begitu, lapar karena Nur Muhammad. Kalau hawa lebih banyak, lapar terus.
makan tidak tahu bosan-bosan. Itu berarti bukan Nur Muhammad lagi yang full dominasi, Hawa Pak yang dominasi. Kalau rasa, orang bilang rasa lapar gitu. Berarti berdasarkan rasa baru lapar Pak. Lapar itu sumbernya dari rasa. Ini tidak, lapar ini berdasarkan sumber dari dokter, sumber dari jam dinding. Jam 12 makan siang, jam 6 makan pagi, jam 7 habis sembahyang isya makan malam. Tidur juga begitu. Kalau hawa tidurnya kuat, tapi ditidurkan karena Nur Muhammad, insya Allah lebih banyak tidak tidur. Jadi harus lebih banyak tidak tidur daripada tidur. Karena Datuk Baginda itu begitu, tidur dalam keadaan was, terjaga. Detak jantungnya selalu menyebut Allah, 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 Allah. Tapi nikmat, segar. Kita mengantuk, sudah mengantuk, horok lagi, napas dari lain, mulut dari lain. Dengar di sini, tetangga sebelah dengar. Kok baru alasan capek. Capek apa? Hawa capek. Istri dan anak itu seperti alif Allah, alif Ahmad, dan alif Adam. Ketika suami berdiri seperti alif, dia adalah zat. Dia menyatu bermisra, mani-manikam tertanam ke dalam rahim bah istrinya. Itu seperti Allah bermisra dengan alam ciptaan. Kita lari ke urusan dunia, akhirat bermisra dengan dunia Pak. Suami bermisra ke istri, melahirkan produk-produk bibit tumbuhannya. Itulah anak-anaknya. Maka kesimpulannya bahwa kalau kita mau lari ke dunia, tidak bisa berpisah antara suami dan istri. Suami berdiri sendiri tidak akan mendapatkan rezeki, karena rezeki ada di gudang istri. Rezeki ada di gudang istri Pak. Tersampungnya Ka'bah. Itu gudang ilmu, gudang rezeki, semua gudang ada di situ. Kuncinya ada di alif, kuncinya ada di laki-laki. Laki-laki membuka pintu rezeki, pintu Ka'bah, insya Allah mendapatkan rezeki dunia. Maka dua-dua harus saling menunjang. Maka terjadilah nikah zahir, nikah batin. Bukan hanya zahirnya, jasmaninya saja yang saling menikah, saling menyayangi, saling mencintai, tetapi jiwa-jiwa mereka juga harus dinikahkan. Harus saling bermisra antara jiwa laki-laki dan jiwa perempuan. Maka Allah ciptakan serba dua. Sebagaimana Allah dan Muhammad. Sebagaimana alif dan ba. Alif dan ba, titik masih berada di luar. Titik itu ibarat seperti Nur Muhammad. Titik itu ibarat seperti satu jasmani. Ketika berada di mani-manikam, kemudian dia masuk ke dalam ba, maka dia sudah berhuruf nun. Nur Muhammad yang ada di dalam mani sudah berada di dalam rahim. Ketika dia af'al bergerak, apa hurufnya? Huruf bau. Dia terukir menjadi jasmani dan jasad di dalam rahim, huruf bau bentuknya. Kemudian yang menjadi laki-laki, jasmani laki-laki itulah ya, jasmani perempuan itulah sin. Maka itulah sejarah alif, ba, nun, waw, ya, sin. Paham ya? Jadi bagaimana mensikapi? Dua-dua harus memang bermakrifat kepada Allah. Karena dua-dua ada Nur Muhammadnya. Dua-dua juga jasadnya bernama Muhammad. Baik istri maupun laki-laki. Tetapi kembali kepada proses alif dan ba, maka yang satu zat bermisra kepada Nur Muhammad. Karena perempuan berasal dari laki-laki, dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya kan? Sama seperti Nur Muhammad yang berasal dari zat Allah. Paham gak? Karena Nur Muhammad maka lahirlah nur-nur umat yang lain. Nur segala ciptaannya. Karena istri maka lahirlah anak-anak kita. Ya toh? Nah iya. Jadi kalau laki-laki yang mengikuti pelajaran ilmu mengenal diri, tidak bisa dia kasih pisah dengan istrinya. Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu diangkat oleh Allah menjadi pemimpin atau imam dari kaum perempuan.
ridho Allah, ridho suami. Itu kalau orang belajar hakikat mensikapi seperti itu. Jadi harus saling menyayangi. Maka pemali kalau mau pergi cari rezeki baku ribut. Pemali kalau kita mau turun laut ribut, nanti tidak dapat ikannya. Pemali mau buka kios berkelahi, tidak akan dapat rezeki, tidak ada orang mau datang beli. Istri harus taat dengan suami. Seperti terjadi kesaksian qulu bala syahidna alastu bi rabbikum. Engkau adalah Allah Tuhanku dan aku adalah ciptaan, aku adalah hamba. Aku mengabdi padamu ya Allah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Itulah istri. Harus abduh. Harus mengabdi. Dan ini adalah pelajaran secara konsep teori. Prakteknya itu harus kita dituntut oleh mursyid. Sehingga ilmu rumah tangga itu penting. Ilmu istinja, ilmu rumah tangga, ilmu mencuci kolbi, ilmu mencuci nafas, ma'rifat berjalan, mi'raj. Paham ya? Nah, mungkin jawabannya seperti itu sudah. Kalau tidak ikut tarekat, belum pernah ikut ini, tidak bisa. Tidak hanya sekedar teori dan paham lalu kita ini akidah, harus betul-betul mengikuti teknisnya itu loh. Karena tukar jiwa, tukar nafas. Nafas suami ada di dalam nafas istri ada di nafas suami. Jiwa suami ada di istri, jiwa istri ada di jiwa suami. Itu bermisranya antara Allah dan Muhammad seperti itu, Pak.